Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal artikel terakreditasi. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Fisabila Ehsani Ananda Lutfifalah, nomor induk mahasiswa 2020-262. Saya dari kelas C Ilmu Hukum. Moto hidup saya, diamku lebih berarti daripada kata-kata tak bermakna. Selanjutnya, saya akan memberikan judul dari jurnal artikel yang saya akan presentasikan pada pagi hari ini. Jurnal artikel berjudul Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian, yang ditulis oleh Ummul Khairah dan Azhari Yahya, yang bersumber dari Jurnal Penelitian Hukum volume 18 nomor 3 September 2018 dengan nomor akreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 740 AU P2MI sampai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 04 2016. Presentasi hari ini disusun oleh Fisabila Ehsani Ananda Lutfifalah, nomor induk mahasiswa 2020-262, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus 2020. Dari judul yang saya sampaikan atau judul presentasi, kita akan memberikan latar belakang dari judul tersebut, yaitu perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan atas kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya dalam pernikahan, yang dapat bersumber dari tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Perceraian dipilih sebagai jalan terakhir dari permasalahan rumah tangga. Perceraian akan mempengaruhi psikologi dan mental anak, dan juga akan merusak jalinan persaudaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tindakan untuk mencegah atau mengurangi perceraian. Salah satunya dengan adanya upaya perdamaian. Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak ketiga. Perdamaian yang telah diupayakan oleh hakim tidak selamanya berhasil, sehingga salah satu penggugat atau tergugat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dari latar belakang yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini, kita akan memberikan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Yang kedua adalah upaya perdamaian yang dilakukan di persidangan. Dan yang ketiga adalah penyebab tidak terjadinya perdamaian dalam acara perceraian di persidangan. Dari rumusan masalah yang saya sampaikan, kita akan memberi pembahasan atau hasil penelitian. Pada prinsipnya, pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian ditentukan oleh kehadiran para pihak di persidangan. Apabila para pihak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan atau mediasi dapat terlaksana. Namun, jika hanya dihadiri oleh pihak penggugat saja atau salah satu pihak saja, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya perdamaian di persidangan. Selanjutnya, dari rumusan masalah yang kedua, kita akan membahas pelaksanaan upaya perdamaian di persidangan dilakukan dengan kehadiran para pihak atau salah satu pihak. Maka hakim secara langsung akan menasihati dan mendamaikan mereka sedangkan yang hanya dihadiri pihak penggugat disebut dengan first take.
maka hakim hanya memberi nasihat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai. Upaya perdamaian yang dihadiri oleh kedua belah pihak dapat berlangsung dalam beberapa kali sidang sebelum dibacakan putusan di sidang pertama oleh hakim. Di sidang pertama, hakim akan menyarankan untuk berdamai atau untuk rujuk kembali. Jika tidak berhasil, akan mengikuti proses mediasi. Jika dalam mediasi tidak sepakat untuk berdamai, maka berlangsung sidang selanjutnya. Selanjutnya, dari rumusan masalah yang ketiga, kita akan membahas tentang penyebab tidak terjadinya perdamaian dalam acara perceraian di persidangan. Pencabutan perkara perceraian merupakan salah satu dari tercapainya perdamaian di antara para pihak di persidangan. Dengan dicabutnya gugatan atau permohonan para perkara perceraian, maka telah meminimalisir terjadinya perceraian. Namun faktanya, upaya perdamaian dalam perceraian sering tidak tercapai di antara para pihak dan di persidangan, terutama dalam perkara first take. Sehingga hakim pada akhirnya tetap menjatuhkan putusan perceraian secara first take. Dari pembahasan yang saya sampaikan, kita akan memberi kesimpulan atas pembahasan atau hasil penelitian yang saya sampaikan. Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian tidak berjalan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian, terutama dalam perkara first take, karena hakim belum bekerja secara maksimal dalam upaya perdamaian di setiap persidangan, dan hakim hanya memenuhi ketentuan formalitas. Dan penyebab tidak tercapainya perdamaian sehingga hakim menjatuhkan putusan first take adalah karena ketidakhadiran para pihak tergugat. Penyebab lain adalah karena keinginan pihak penggugat itu sendiri untuk bercerai, sehingga penggugat lebih menginginkan putusan perceraian bukan perdamaian. Saran dari pembahasan tersebut adalah memaksimalkan kinerja hakim. Untuk mengupayakan perdamaian perlu dipelatihan khusus agar dapat berperan sebagai pihak ketiga yang profesional dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan presentasi ada yang kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.